3. Jumpa lagi sore hari ini bareng Ana, tentunya masih di Kicau Rakyat ya. Jadi kita sudah waktunya untuk berkicau lagi, untuk bersuara lagi ya tentang persoalan-persoalan yang sedang terjadi di sekitar kita. Nggak hanya persoalan ya, tapi kita ingin memberikan informasi juga ya, sekaligus memberikan saling sharing pengalaman, saling berbagi edukasi ya kepada teman-teman kita yang ada nggak hanya di lokal ya, tapi yang ada di luar daerah juga bisa saling memberikan informasinya ya. Untuk hari ini hari Rabu ya, tepatnya di kalender yang ke-13 di bulan apa ini, lupa ya, September 2023. Nah, semoga saja Anda semuanya dalam keadaan sehat dan bisa bergabung ya sore hari ini. Silakan buat teman-teman barangkali nanti mau ikut tanya langsung kepada narasumber kita, silakan ya. Atau juga mau sharing pengalamannya juga boleh ya. Dan hari ini narasumbernya nggak hanya dari sini aja ya, nggak hanya dari Jombang, nggak hanya dari Jawa Timur, tapi khusus sore hari ini ada narasumber kita, petani dari Sumedang. Nah, langsung aja kita sapa dulu. Ada Pak Nandang Heryana. Beliau ini adalah ownernya Navida Mandiri ya Pak ya. Selamat sore Pak Nandang. Sore kembali Bu, dan sore untuk semuanya. Iya, gimana kabarnya Pak Nandang? Alhamdulillah baik Bu. Sehat sebagaimana yang Ibu lihat sekarang. Cuaca di sana gimana Pak? Kalau di sana, kalau di sini panas banget ini. Wah, sama Bu, sekarang lagi El Nino, jadi panasnya lumayan. Lumayan ya, apalagi yang para petani yang di sawah ya, lumayan ini ya panasnya ya. Betul. Ya, Pak Nandang, kita nanti akan ngobrol-ngobrol. Hari ini temanya yaitu tentang diversifikasi pangan untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional. Nah, kalau kemarin sebenarnya sudah ada teman dari Yayasan Alif ya, Bu Bibong. Nggak tahu ini Pak Nandang kenal apa enggak ya? Kenal ya. Nah, beliaunya juga konsen untuk diversifikasi pangan ya, jadi mengelola beberapa alternatif pangan. Nah, hari ini juga kita ingin tahu tapi beda ya. Kalau yang kemarin juga ada, kita sudah ngobrol sama Mama Loreta dari NTT ya, bicara tentang sorghum. Nah, hari ini kita dengan Pak Nandang dari Sumedang. Nah, kira-kira ngobrolin apa ya? Selain tahu Pak ya, kalau di sini tahunya tahu Sumedang itu yang terkenal Pak. Nah, Pak Nandang ini ternyata punya usaha yang namanya itu tadi, Navida Mandiri. Langsung aja Pak Nandang bisa dijelaskan Navida Mandiri itu kira-kira kapan mulai berdiri dan apa yang sudah dilakukan usahanya? Silakan Pak Nandang, monggo. Siap, Ibu, terima kasih atas komunikasinya, pertanyaannya, kita bisa bergabung ya. Salam untuk semua, baik yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur maupun di Indonesia umumnya. Jadi kalau berbicara tentang diversifikasi pangan, ini memang gampang dibicarakan, tapi lumayan ketika kita dilaksanakan di lapangan. Nah, tentang Navida Mandiri sendiri, kalau awalnya berdiri itu karena dulu kami itu petani di kampung lah seperti itu, yang biasa bercocok tanam itu berdasarkan atau kultur yang memang diwariskan oleh nenek moyang. Yang kalau dari adat kebiasaan seperti itu ya seperti itu. Nah, seiring waktu dengan adanya jejaring antar petani, kemudian kami dipertemukan dengan Profesor Yunita sehingga tergabunglah dalam Warung Ilmiah Lapangan. Sehingga terbentuklah perkumpulan petani tanggap perubahan iklim waktu itu, sekitar tahun 2018. Memang dulu tidak begitu memahami ya, kemana arahnya atau mau apa atau bagaimana. Tetapi saya ikuti, kemudian saya kerjakan gitu tentang bagaimana yang disebut dengan petani peneliti itu, yaitu dengan mengukur curah hujan, seperti itu. Kemudian meneliti tentang agroekosistem, kemudian perkembangan atau pertumbuhan hama
dan juga tanamannya bagaimana, seperti itu. Nah, setelah itu ada hikmah ketika tahun 2020 itu kan awal adanya pandemi, di mana waktu itu memang orang-orang itu kan tidak boleh ada mobilitas ya Bu ya, di mana tidak boleh ada pergerakan ke sana ke sini. Nah, di tempat saya itu para petani terjadi yang disebut apa ya, bukan overproduksi. Jadi singkong, khususnya tanaman singkong, kemudian ketela rambat atau ubi jalar, tidak bisa dipanen. Memang waktu itu nggak laku. Kenapa? Jangankan harga mahal, ya, harga murah aja nggak laku. Karena kebanyakan UMKM di tempat kami ya di Sumedang itu UMKM pembuat tape gitu ya, kemudian pembuat keripik itu rata-rata bukan gulung tikar, jadi diam, tidak bisa membeli karena tidak bisa menjual waktu itu. Sehingga di dalam apa namanya itu warung ilmiah itu ada beberapa layanan, diantaranya yaitu pengembangan teknologi baru. Nah, waktu itu kami berpikir, kami berdiskusi dengan kawan-kawan. Ini bagaimana ini? Sedangkan kita membutuhkan rotasi tanam. Untuk singkong itu kan kita butuh untuk tanam lagi tanaman yang lain untuk dipanen. Tapi kalau singkong dipanen ini kemungkinan rusak. Karena kalau singkong kan kalau kita panen singkong, kemudian kita biarkan 1 hari itu kan langsung hitam. Jadi terjadi apa namanya itu masuk angin. Jadi ada bintik-bintik hitam. Itu kan rusak. Tidak bisa lagi kita pakai karena itu udah mengandung racun. Nah, ini kendala pertama. Sehingga bagaimana nih solusinya? Nah, waktu itu langsung saya mencari solusi yaitu dengan mendatangi beberapa universitas. Di antaranya saya datang ke Teknik Pangan ITB, kemudian datang ke SITH ITB. Nah, ketika itu saya ngobrol sama dosen di sana, sama kaprodinya. Ini terjadi kendala seperti ini di daerah kami. Nah, ketika itu sehingga dikasihkan solusi. Bagaimana Pak kalau kita bikin diversifikasi dari ubi itu kita bikin mokam. Awalnya saya bingung, apa itu mokam? Karena saya belum mengenal waktu itu. Sehingga dia datang, kemudian diajarkan bagaimana cara membuat mokam. Sehingga waktu itu akhirnya kami belajar tentang membuat mokap. Nah, seperti itu dengan teknologi yang diberikan oleh SITH ITB waktu itu. Nah, alhamdulillah ketika itu karena singkong tidak laku, sehingga waktu itu kita panen, kemudian kita olah menjadi mokap, kemudian kita apa namanya itu bikin stok, kemana waktu itu belum bisa apa namanya penjualan karena baru teknologi aja supaya apa? Supaya petani itu bisa rotasi tanam sehingga mereka bisa menanam tanaman yang lain. Karena kalau dibiarkan singkong memang nggak jadi masalah. Semakin lama semakin besar, produksinya pun semakin tinggi. Tetapi kan kalau kelama-lamaan tanahnya nanti apa namanya itu terjadi stagnan, kemudian umbinya pun gambos kan seperti itu. Sehingga perlu rotasi untuk tanam yang lain. Seperti tanaman sayuran, atau ditanami jahe, atau ditanami ubi jalar cilembu, nah seperti itu. Nah itu awalnya, awalnya kendalanya. Untuk proses belajar ininya mengubah singkong yang biasa mungkin dikonsumsi langsung ya Pak ya, dan itu mungkin kurang menarik gitu kan, atau paling enggak ya paling hanya dibikin kolak kalau di sini ya, paling dibikin kolak, dibikin gorengan, paling itu aja ya, dan harganya relatif lebih murah ya. Nah, kemudian proses mengubahnya menjadi tepung mokaf yang itu bernilai jual tinggi. Nah, mengalami kesulitankah untuk mengubah dari yang singkong biasa kemudian jadi mokaf itu, Pak? Nah, memang awalnya kita sulit karena tidak tahu ilmunya. Pertama saya gagal. Percobaan pertama, tapi percobaan kedua, ketiga itu learning by doing ya, terus akhirnya alhamdulillah bisa.
Dan sekarang bisa diuji lah vikositasnya mendekati terigu. Jadi kalau ibu mau bikin apa namanya makanan seperti mau bikin kue kering gitu ya, mau bikin apa brownies, mau bikin mie atau mau bikin apa namanya itu jamur crispy misalkan atau ayam crispy, itu sangat cocok kalau menggunakan bahan baku dari mockup. Awalnya memang sulit, tetapi akhirnya dengan media yang mudah, karena proses alur produksi pembuatan mockup itu sangat mudah, jadi tidak perlu sortasi grading. Jadi singkong apa saja bisa kita gunakan, kemudian besar kecil pun bisa kita gunakan sebagai bahan baku asalkan memenuhi kriteria usianya. Jadi kalau masa vegetatif itu memang kadar rendemennya rendah. Tetapi kalau usianya sudah menginjak generatif ke atas itu kadar rendemennya sudah bisa kita gunakan. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah sortasi grading, ubinya langsung kita kupas, kemudian cuci dalam air yang mengalir. Setelah itu kita apa namanya rajang, yaitu kita bikin irisan kecil-kecil, ya seperti itu. Kemudian setelah itu kita fermentasi. Nah, kita rendam di bak fermentasi. Kalau fermentasi untuk pembuatan mockup itu bisa dengan menggunakan bakteri yang formulasinya seperti yang diformulasikan oleh Pak Profesor Subagio dari UNJ, atau mungkin bisa menggunakan jamur, bahkan kalau mau menggunakan Yakult pun bisa. Nah, seperti itu. Jadi bisa dipotong-potong untuk kecil-kecil dulu, terus direndam di fermentasi gitu Pak ya? Ya, difermentasi ya seperti itu, bisa menggunakan bakteri atau bisa menggunakan jamur. Nah, setelah itu relatif, itu biasanya dari 12 sampai 36 jam. Jadi rentan itu bisa waktu itu bisa. Jadi tidak jadi masalah gitu kalau misalkan ini cuman 15 jam nggak apa-apa. Cuman 24 jam nggak apa-apa gitu. Jadi terlalu lama gimana Pak? Ada kalau terlalu overfermentasi lama ya jelek, nanti tercampur bakteri-bakteri yang merugikan. Nah, seperti itu, karena nanti akan mengurangi rasanya, teksturnya, aromanya dan lain sebagainya. Jadi yang ideal itu yang saya alami itu antara 24 sampai 36 jam untuk fermentasinya. Nah, seperti itu. Sudah itu baru dijemur. Nah, dijemur itu di tempat yang memang bersih ya, jangan dijemur di tempat yang terbuka. Karena kan nggak tahu kita, mungkin ada burung yang terbang di situ membuang kotoran atau ada yang terbawa angin. Jadi ada tempat khusus yang memang itu steril. Jadi bersih dari hama, penyakit ataupun bakteri dan lain sebagainya. Nah, nanti kita jemur sampai kekeringan. Kadar keringnya itu antara 10 sampai 12%. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu tepung mockup sudah jadi, sudah siap digunakan. Kalau ibu mau bikin langsung digiling gitu Pak ya? Ya, langsung digiling, langsung disaring, kemudian langsung bisa dijadikan bahan baku. Ibu mau bikin fistik, mau bikin stik jamur, mau bikin goreng tempe, mendoan dan lain sebagainya, gehu, maknyos. Iya, kalau ini Pak, kalau dari kandungannya sendiri, tepung mockup dengan tepung-tepung lain, misalnya dengan tepung terigu mungkin, atau dengan tepung apa ya, sagu, atau kandungan yang paling membedakan apa ini Pak, kalau yang dari mockup ini? Kalau dari mockup itu, yang pernah saya uji lab, itu kandungan air ya antara 10 sampai 12%, kadar mineralnya 0,28%, kadar proteinnya sekitar 0,71%, kemudian lemaknya sekitar 0,11%, dan karbohidratnya yang memang tinggi dibandingkan dengan tepung terigu, yaitu karbohidratnya sekitar lebih tinggi, sekitar 86,94%. Itu sampel yang saya gunakan waktu uji lab. Nah, kemudian yang membedakan lagi adalah kadar proteinnya yang sangat rendah.
itu sekitar apa nama 1,8 proteinnya. Jadi kalau dibikin apa namanya itu roti atau mie itu memang agak sulit kalau tanpa ada campuran penambah apa namanya bahan tambahan pangan lainnya. Karena ini kandungan proteinnya rendah. Gitu. Jadi kalau bikin mie ayam itu agak putus-putus. Berbeda dengan terigu segitiga atau terigu cakra kembar itu kan kadar proteinnya tinggi sehingga sangat mudah sekali membuat mie. Kalau ini harus dicampur dengan bahan yang lain. Pasti karena karbohidratnya tinggi, jadi mengenyangkan ini Pak ya. Ya, kalau pengalaman ketika membuat roti itu, kalau dari terigu itu 1 kilo itu bisa ukuran pisang ya, sebesar pisang itu bisa kalau roti dari terigu itu bisa sampai 40 pieces. Tapi kalau mokap itu hanya sampai 28 pieces. Nah, cuman bedanya itu dalam bobot. Ketika ini dari terigu itu ringan, kalau dari mokap itu bebannya agak berat. Makanya lebih Hmm, mengenyangkan. lebih Kemudian mengenyangkan. yang lebih membedakan lagi dari terigu itu gluten free. Kalau mokap itu free gluten. Nah, itu sangat bagus untuk kesehatan karena ada sebagian yang alergi dengan gluten. Sehingga kalau menggunakan mokap itu lebih sehat. Seperti anak-anak yang autis, nah seperti itu. Kemudian seperti orang-orang yang memang lanjut usia di atas 40 itu udah harus mengurangi kadar gluten yang tinggi. Mhm. Hampir sama kayak sorghum ya, kemarin juga, ada Ya, gluten betul. free-nya ya, jadi Betul. aman untuk penderita diabetes ya, untuk yang kadar gulanya tinggi. Nah, ini mungkin, yang menarik kalau harganya sendiri gimana Pak? Tepung mokav ini per kilonya berapa kalau Kalau boleh tahu? tepung pukat itu saya jual dalam bentuk curah itu di angka 16.000. Memang agak mahal dengan terigu karena memang sengaja karena saya nggak mau membeli singkong dari petani itu dalam harga yang terlalu rendah. Karena kasihan petani kok nunggu selama 8 bulan nanam, kemudian kita beli dengan harga yang murah. Maka saya beli dalam harga yang tinggi, kemudian HPP-nya saya hitung ya sekitar berapa HPP-nya itu ya tidak terlalu jauh, maka saya jatuh di angka sekitar 16.000 per kilo untuk curah Ini gitu Bu. ini untuk apa namanya, bahan bakunya ini dari, ladangnya sendiri atau juga ngambil dari petani di sekitar Pak untuk, Nah singkongnya? untuk singkong itu kami selain ladang sendiri juga dari anggota kelompok Bu. Bahkan kalau kekurangan kita ngambil dari luar desa. Bahkan kalau kurang lagi kita ngambil dari luar kabupaten pun. Seperti itu. Nah, kalau dalam 1 bulan ini bisa bikin mock-up sampai berapa ini Pak? Berapa banyak gitu? Kalau kapasitas produksi saya itu bisa per bulan 4 ton, 3 sampai 4 ton mokap. Wah, lumayan Siap, besar siap. ya. Iya, Siap. eee, Cuman heeh, ya, jadi mungkin dalam kendala sementara ini yaitu memang bagaimana supaya orang-orang itu memahami bahwa ternyata kita juga bisa membuat produk yang bisa sejajar dengan terigu. Jadi bagaimana supaya orang itu paham bahwa jangan kecanduan terigu gitu Bu. Nah, sedangkan terigu itu kan beli dari luar, semuanya impor dari luar negeri karena Indonesia tidak bisa nanam gandum. Nah, seperti itu bagaimana nanti kalau di stop impor dari luar? Nah, kita kan akan kelabakan. Maka untuk menjaga itu, kita supaya bisa membiasakan menggunakan bahan baku dalam negeri, yaitu menggunakan tepung mokap. Ya, Bu. Ya. Bagaimana, Bu?
Ini Bu. Iya, maaf. Halo? oh, Halo? Oke. Nah, kita ingin tahu nih, jadi selain tadi ya, supaya apa namanya kita tidak tergantung dengan bahan baku dari luar, misalnya dari tepung terigu, kita lebih memberdayakan petani yang ada di dalam negeri ya. Manfaat apa sih yang kemudian dirasakan oleh Pak Nandang dan juga teman-teman di sana ya, dengan adanya diversifikasi pangan, salah satunya dengan adanya tepung mukaf ini? ya, sangat bermanfaat yang saya rasakan. Pertama, kita bisa menyimpan stok pangan itu. Kita memang dalam kondisi sekarang ini eh, cenderung isu kita itu El Nino, cenderung perubahan iklim, cenderung kita itu berpikir bahwa hati-hati hujan terus-menerus akan merusak tanaman padi. Kemudian nanti akan ada kekeringan. Nah, oleh karena itu, Eh, oleh karena itu, yang saya pikirkan, ketika seorang petani menanam singkong, dia itu tidak memikirkan hama atau penyakit yang berat, seperti bagaimana ketika kita membudidayakan tanaman padi. Nah, seperti itu. Kemudian ketika dibuat menjadi tepung mokap, itu bisa tahan sampai 1 tahun. Dari mulai pembuatan sampai kadar luarsa itu masih kuat 1 tahun. Ini menunjukkan bahwa bisa dijadikan stok pangan sebagai bahan apa namanya itu logistik cadangan selain padi ataupun beras. Itu tadi ya. Ya, kalau kedepannya menurut apa namanya Pak Nandang sendiri, apa namanya, sebentar, tadi aku yang belum tahu ini seberapa banyak kalau yang membeli atau dari sisi pemasarannya siapa saja nih Pak yang sudah mengkonsumsi dan juga membeli produk mokaf dari Pak Nandang ini? Ya, sementara ini pemasaran masih apa namanya itu berhubungan dengan rumah-rumah produksi seperti pembuatan kue kering gitu, kemudian pembuatan bolu, KWT-KWT, rumah makan, nah seperti itu. Nanti yang saya harapkan ke depannya itu seperti sekolah-sekolah SLB itu kalau bisa menggunakan mokap karena itu lebih sehat ketika diberikan kepada orang-orang yang memang punya kebutuhan khusus. Kemudian seperti pemerintah itu kalau bisa bekerja sama yaitu dengan menggunakan tepung-tepung yang memang dihasilkan oleh pribumi, oleh orang Indonesia, oleh petani Indonesia, kemudian nantinya juga bahan bakunya dibeli dari petani Indonesia, kemudian tanaman itu ditanam oleh orang Indonesia sehingga akan memberikan manfaat yang banyak karena semua stakeholder itu uh, apa namanya terberikan manfaatnya ketika menggunakan tepung mokap ini. Oh, Ya, Bu. jadi kalau seperti yang kemarin juga saya sempat ngobrol sama Mama Loreta ya, tapi dia sorghum, itu sampai Ya, kepala desanya itu membuat semacam apa ya, perdes dan juga termasuk bupatinya ya bikin perbuk di mana para betul, balita, kemudian lansia itu diwajibkan untuk mengkonsumsi tepung sorghum. Nah, itu menurut saya bagus juga ya Pak ya. betul, Jadi betul. Itu untuk sangat bagus. mendukung ini juga, jadi supaya petaninya juga semangat dan masyarakatnya pun juga tidak tergantung pada satu bahan makanan, apalagi itu impor kan gitu ya Pak ya. Gimana nih Betul, kedepannya, betul, ada nggak harapan seperti itu dari Pak Nandang dan teman-teman yang betul. sama-sama mengelola tepung mokaf ini? Betul, saya harapannya seperti itu. Jadi kedepannya kami gitu ya UMKM mokhab atau seperti tadi sorghum atau pembuat tepung-tepung yang lainnya itu diutamakan diserap. Ketika misalkan pemerintah menyerap atau mengimpor dari luar terigu itu misalkan 100 ton, minimal 10% atau 20% itu gunakan produk dalam negeri
sehingga itu bisa membantu pemberdayaan di dalam negeri, khususnya para petani dan UMKM menengah ke bawah. Biar roda ekonomi dari rakyat yang melakukan upaya UMKM ini bergerak dengan ini ya, segera bangkit ya, apalagi kemarin habis keterjang pandemi yang cukup lama terseok-seok ya ekonomi masyarakat ini ya. Betul. Nah, untuk kembali itu kan butuh Sekarang itu support. Nah, ya, betul. Sekarang itu terasa banget dampaknya dari kemarin tuh. Sekarang itu para pengusaha lagi pada goyang-goyang kanan kiri. ya, Apalagi sekarang kalau harga beras sudah di angka 15.000 ke atas. iya benar. Kalau ini Pak Nandang, sejauh ini ada nggak support yang diberikan oleh pemerintah atau mungkin dinas terkait ya, terkait di karena ini sektor pertanian ya. Ada nggak selama ini apa namanya perhatian atau support yang diberikan untuk mengapresiasi ya kerja-kerja dan upaya yang dilakukan oleh Pak Nandang dan teman-teman semua? Alhamdulillah untuk support dari dinas, baik itu Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang, kemudian dari provinsi maupun kementerian itu supportnya luar biasa, sangat mendukung sekali, sangat membantu kepada kami. Seperti itu, sangat luar biasa membantu. Cuman itu dalam segi produksi, untuk meningkatkan produksi. Tetapi dalam segi hal pemasaran seperti tadi, kami pun ingin dibantu. Supaya apa? Supaya kami bisa menelorkan lagi kepada kelompok-kelompok yang lain, sehingga mereka pun bisa menghasilkan produk seperti tepung mokap ini, kemudian mereka bisa memasarkan dengan lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi sehingga lebih banyak lagi mokap yang apa namanya itu yang dikenal, yang dikonsumsi oleh masyarakat. Begitu Jadi Ibu. ada nggak semacam kayak pelatihan atau juga lomba-lomba mungkin ya yang apa namanya salah satu tujuannya untuk mengkampanyekan ya apa namanya produk ini tadi produk lokal, produk alternatif makanan lokal. Ada nggak kegiatan-kegiatan seperti itu Pak Nandang yang sudah dilakukan? Uh, Kalau saya lihat di teman-teman itu ada yang bikin PMP dari mokap, itu ada yang diperlombakan kalau saya lihat. Nah, untuk itu. Kemudian ada lomba pembuatan mie, kemudian lomba pembuatan makanan-makanan yang lain pun ada. Ada cukup lumayan. Respect dari pemerintah itu cukup bagus. Cuman ya namanya juga manusia masih kurang, merasa kurang itu karena ingin lebih, gimana caranya supaya masyarakat itu lebih lebih meningkatkan pemahamannya, pengetahuannya tentang apa itu mokap gitu. Nah, jangan sampai masih banyak kan yang bingung gitu. Apa itu? Nah, seperti itu. Itu ya. Jadi Ini Nafida itu nama mereknya Pak. wah, kalau Napida itu rahasia ini. Karena ini gabungan antara nama saya dan nama istri saya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sejauh ini pemasarannya masih di tingkat lokal aja atau misalnya sudah lewat media sosial, jadi orang yang dari luar juga bisa membeli atau Ya, gimana Pak? kalau untuk penjualan itu saya udah online, cuman saya belum bisa masuk ke supermarket. Tapi untuk legalitas PRT sudah ada, kemudian halal pun sudah ada, kemudian nutrisi packnya sudah ada semuanya. Sudah Untuk oke ya, pemasaran sudah. online, ya, ada yang pemasaran itu luar kabupaten, ada yang senantiasa. Mereka biasanya menggunakan mockup dengan merek tertentu, tetapi ketika saya kasihkan sampel mockup Navida, mereka pun alhamdulillah sekarang sudah beralih ke Navida mockup. Karena kata mereka ada beberapa keunggulan yang mungkin di merek lain tidak ada. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Nandang bincang-bincangnya sore hari ini ya. Sudah memberikan Sama-sama. kita banyak ini ya, banyak wawasan baru ya, bahwasanya ada tuh tepung-tepung lain yang bisa tepung mokaf ya, yang bisa digunakan sebagai alternatif kita supaya tidak tergantung pada terigu ya, yang sejauh ini masih impor ya.
dan juga yang penting petani-petani di dalam negeri ini bisa lebih sejahtera. Kira-kira begitu Bergairah. ya, Pak Nandang ya. Ya, ya, ya. Baik, terima kasih Pak Nandang. Semoga kapan lagi kita bisa sambung ya untuk melihat mungkin Sama-sama beberapa itu. bulan ke Sama-sama. depan apakah sudah ada kemajuan. Maksudnya apakah sudah lebih banyak nih masyarakat yang mengkonsumsi mokaf gitu ya. Paling enggak harusnya dinas nih ya bikin semacam survei ya. Kalau dulu misalnya mengkonsumsi dengan menggunakan terigu itu berapa persen, kemudian setelah beberapa bulan atau beberapa tahun apakah sudah ada progres masyarakat mulai beralih ke mokaf gitu ya. Yang harusnya itu Ya, ya, ya. penting ya buat catatan kita supaya kita tahu oh, kerja keras kita itu ada hasilnya, kerja keras kita itu Ada hasilnya. diapresiasi oleh pemerintah gitu ya. Baik Pak Nandang, sukses selalu ya untuk Siap. tepung mokaf ya dan alternatif lain Amin. yang turunan dari mokaf ya. Sehat-sehat selalu dan Amin. salam untuk semua petani yang di Sumedang. Semoga tetap semangat dan apa namanya jangan pernah lelah ya untuk berinovasi dengan alternatif-alternatif pangan dari lokal. Ya, terima Siap. kasih juga sahabat KR53 yang sudah memantau kita. Semoga saja ini bisa menjadi tambahan wawasan, tambahan pengetahuan buat kita. Dan insya Allah kalau ada kesempatan ya kita bisa mencoba mencicipi tepung mokaf. Kalau di sini masih ada sebenarnya ada juga Pak di sini, tapi ya, hanya 1-2 tempat aja ya kita beli tepung mokaf. Dan itu memang harganya memang beda ya. Tadi yang seperti Pak Nandang bilang harganya beda, tapi rasanya juga itu tadi lebih mengenyangkan ya dan sehat. Terima kasih Pak Nandang dan kita tutup dulu jumpa kita sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.